Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tidak jarang kita dihadapkan dengan kondisi kita harus memilih satu pilihan dari beberapa alternatif yang ada. Bagaimana kita memilihnya? Ada berbagai banyak alternatif yang bisa dipilih, yaitu melalui teknik yang kita sebut sebagai scaling technique. Teman-teman, pada bahasan kali ini kita akan membahas salah satu alternatif untuk memilih satu pilihan terbaik dengan menggunakan rank order scaling technique. Jadi nanti akan dibahas bagaimana cara kita memberikan ranking kepada pilihan-pilihan tersebut, dan tentunya kita akan memilih responden sebagai sumber data untuk pengolahan atau pengambilan keputusannya. Namun sebelum itu, mari kita lihat lagi terlebih dahulu apa itu scaling technique. Scaling technique adalah tiada lain proses menghasilkan kontinum atau urutan nilai yang kontinu di mana objek yang diukur akan ditempatkan. Misalnya, kalau kita melihat objek seperti ini, karakteristik raut mukanya, maka akan kita tempatkan nanti ke dalam suatu rentang penilaian. Nah, inilah yang dipelajari di scaling technique. Nah, kalau kita lihat ada istilah kontinum. Kontinum itu adalah sesuatu yang berubah karakternya secara bertahap atau dalam tahapan yang sangat kecil tanpa titik pemisah yang jelas. Jadi kontinu sifatnya. Contoh, kalau ini adalah suatu ruang yang akan kita lihat dari kualitas terendah hingga kualitas tertinggi dan akan berubah secara bertahap, maka kita akan tempatkan perubahan karakteristik ini dari mulai raut muka yang begitu kecewa atau ada di kondisi netral sampai bahkan ke sangat gembira. Nah, inilah yang dipelajari di scaling technique. Nah, sekali lagi, scaling teknik ini akan lebih banyak menggali ataupun menghadapi karakteristik-karakteristik yang dalam pengukurannya bisa memunculkan aspek relativitas. Jadi, dalam scaling teknik ini, untuk urusan karakteristik yang sudah pasti, misal jenis kelamin, kemudian asal daerah atau berat badan, tinggi badan yang sudah ada ukurannya, tidak akan dibahas atau diperdebatkan lagi. Dalam scaling teknik ini biasanya terkait dengan pendapat, aspirasi atau yang dipengaruhi oleh perasaan, maka akan digali di sini. Scaling teknik pada dasarnya terbagi dua, yaitu comparative scaling dan non-comparative scaling. Comparative scaling adalah kita melakukan perbandingan secara langsung objek stimulus dengan objek-objek lainnya. Objek stimulus itu yang akan kita observasi, yang akan memberikan respon kepada kita. Contoh, apabila kita ingin menggali pendapat seseorang tentang brand BMW, dan tidak hanya satu, ada juga brand lain-lainnya, maka dalam penilaiannya yang ditanya itu akan melakukan komparasi antara BMW dengan merek atau brand lainnya, sehingga dia membandingkan dari satu objek ke objek yang lainnya. Sebaliknya, kalau non-komparatif, setiap objek stimulus diberi skala secara independen dari objek-objek yang lain. Jadi kalau menilai BMW, ya dinilai BMW sendiri. Yang lain juga akan nilai masing-masing tanpa mempertimbangkan merek yang lainnya. Nah, lebih rinci lagi, di comparative scaling ada paired comparison, ada rank order, ada constant sum. Sedangkan di non-comparative ada continuous rating scale dan itemized rating scale. Itemized rating scale terbagi lagi dalam skala Likert
skala semantik diferensial, dan staple scale. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi diskusinya tentang rank order scaling teknik. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, rank order ini adalah teknik yang ada di kelompok comparative scaling. Apa itu rank order? Rank order adalah teknik scaling di mana beberapa objek secara simultan disajikan kepada responden dan diminta untuk menyusun atau mengurutkan objek-objek tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Umumnya, aturan pemberian rankingnya adalah 1 untuk objek yang paling disukai, 2 untuk objek yang kedua disukai, 3 untuk objek yang ketiga disukai, dan seterusnya. Jadi tergantung nanti apa yang menjadi kriterianya, apa yang paling akan dipilih atau disukai, atau misalnya paling sering didengarkan, dan seterusnya. Karena angka-angka yang dihasilkan dari teknik penskalaan ini merupakan urutan, maka perlu dicatat bahwa skala pengukurannya berarti ordinal. Ingat sifat-sifat ordinal yaitu hanya sebagai simbol dan kita bisa mengurutkannya. Tapi kita tidak bisa menjumlahkan di antara angka-angka yang ada, kecuali nanti kita untuk menghitung frekuensinya. Itu masih diperbolehkan. Misalkan ada kasus seperti ini. Silakan Bapak, Ibu, Saudara urutkan 7 merek pasta gigi di samping ini berdasarkan kesukaan yang dirasakan. Urutan diberikan secara terurut dari 1 sampai 7 dengan ketentuan 1 paling disukai, 7 paling tidak disukai. Kita berikan gambar seperti ini. Ada 7 merek pasta gigi secara terurut dari mulai Close Up, Colgate, Enzim, Formula, Pepsodent, Sensodyne, dan Systema. Ini diurutkan berdasarkan alfabetik dan ini umum dilakukan untuk mengaburkan ataupun untuk tidak menunjukkan preferensi. Maka jika diminta untuk mengurutannya, salah satu kemungkinan yang bisa dilakukan responden adalah memberi urutan dari mulai yang dia sukai hingga ke urutan yang tidak dia sukai. Misalkan dia memilih nomor 1 Pepsodent, kemudian nomor 2 Close Up, nomor 3 adalah Sensodyne, nomor 4 Formula, nomor 5 Systema, nomor 6 Colgate, dan nomor 7 Enzim. Ini urutan dari satu responden. Jika ini diisi oleh seorang responden, lalu bagaimana kalau lebih dari 1? Misalnya 100. Mari teman-teman kita lihat rekap data berikut. Misalkan ini adalah data hasil pengisian responden seperti yang dicontohkan sebelumnya dan kita melibatkan 100 responden. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita akan mengolah data ini? Kita pindahkan dulu, ini adalah mereknya. Ada 7 merek yang dilibatkan. Katakanlah seperti itu. Kemudian kita tandai sebagai headernya. Nah, kemudian karena di pilihan tadi setiap responden memilih ataupun mengurutkan dan memberikan ranking, maka kita bisa menulis ranking ke. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ranking. Nah, untuk menghitung berapa kali dari 100 responden itu Close Up dipilih sebagai ranking pertama, teman-teman bisa menghitungnya dengan menggunakan count if. Ya, ini formula count if, ada pilihannya range-nya apa, kemudian kriterianya bagaimana,
Jadi kita pilih dulu ini sampai nanti baris yang responden pertama. Oke, kita tandai. Kemudian kriterianya karena akan memilih ranking pertama, jadi kita akan menghitung berapa yang angka 1. Ini ada 16 responden yang menempatkan close up di ranking pertama. Karena kita akan menghitung ranking selanjutnya, maka kita akan matikan ataupun decrease angkanya. Berarti tetap dari baris keempat sampai baris ke 103. Kemudian kita copy, kemudian kita jumlahkan, maka diperoleh apakah benar ada 100, berarti kita jumlahkan pakai formula sum, kemudian enter, ada 100, sudah benar ya, supaya bagus nanti kita bold. Untuk merek lain kita juga akan hitung berapa jumlah ranking masing-masing, tapi sebelum kita kopikan formulanya, ini kolomnya harus kita matikan sehingga tidak bergerak. Oke, berarti ini kita pilih, kemudian jumlahkan, semuanya ada 100. Dari sini kita peroleh statistik untuk masing-masing merek, baik ranking 1-nya berapa kali, ranking 2-nya berapa kali, sampai dengan ranking ke-7. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang paling banyak ditempatkan di ranking pertama adalah Sensodyne oleh 21 responden. Nah, tapi secara keseluruhan bagaimana? Ingat bahwa karena nilai di atas adalah merupakan skala ordinal dan kita baru dapat jumlah untuk masing-masing ranking, maka untuk menghitung secara objektif, maka kita harus punya bobot untuk pengali dari jumlah ranking yang diperoleh. Ini logikanya sama dengan ketika ada permainan sepak bola. Urutannya adalah menang, seri, kalah, dan masing-masing diberi poin kalau menang 3, kalau seri 1, kalau kalah 0. Sama juga kalau pembalap motor GP. Ada 15 pembalap motor GP pada 15 urutan pertama yang akan mendapatkan poin. Dimana kalau pembalap finish pertama, dia akan mendapat poin 25, finish kedua adalah 20, finish ketiga adalah 16, kemudian selanjutnya 13, 12 sampai ke yang pembalap motor ke-15, poinnya terakhir adalah 1. Nah, demikian ini juga sama bisa kita bobotkan. Kalau teman-teman sudah punya acuan bobotnya, silahkan dipergunakan. Kalau tidak, misalnya kita bisa pakai pembobotan seperti ini. 10, kemudian 7, kemudian 5, 4, 3, 2, 1, katakanlah seperti itu. Teman-teman, dalam penentuan bobot tentunya ada banyak cara yang bisa dilakukan. Bisa melibatkan panel dari para pakar, kemudian mereka akan memberikan bobot. Nah, untuk kasus ini karena kita tidak memiliki bobot standar, misalnya kita akan hitung seperti ini saja. Jadi yang pertama ini close up. Kemudian berarti kalau bobot ranking 1 dikalikan 10, berarti kita punya ini 16 dikalikan 10, 10-nya kita matikan, jadi dia 160. Kemudian kita kopikan ke yang lain, ke bawah, maka masing-masing sudah dikopikan, betul ada 18 ranking 7, karena dikali 1 jadi 18. Total adalah 446. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kita kopikan saja, kita lihat. Sistema. Nah, kita lihat sekarang masing-masing sudah punya nilai total yang merupakan jumlah frekuensi ranking 1 sampai dengan 7, kemudian dikalikan dengan bobot untuk masing-masing ranking, diperoleh nilai pada baris ini.
untuk melihat mana sebenarnya yang paling tinggi atau yang paling diminati, bisa kita hitung dengan rank dari 446 adalah, kemudian set datanya adalah dari kolom K sampai kolom Q. Kemudian kita matikan, kemudian referensi ordernya kita akan pilih 0 untuk urutan dari bilangan yang paling besar diurut ke yang kecil. Jadi dia ada di urutan kelima. Kalau benar hitungan kita berarti yang paling besar adalah 510, harusnya 510 ranking pertama. Benar ya. Jadi yang paling tinggi adalah Colgate, kemudian kedua adalah Sensodyne, kemudian ketiga adalah enzim, keempat adalah Pepsodent, kelima adalah Close Up, dan keenam adalah Formula, dan terakhir adalah Sistema. Ini berdasarkan hasil perkalian dengan melibatkan bobot. Bila teman-teman ingin melihat ini lebih visual, kita buat diagram batangnya. Katakanlah ini paste spesial, kemudian formula kita transpose, kemudian kita punya angkanya, copy lagi, kemudian paste spesial value transpose, maka kita akan dapatkan ini, anggaplah ini sama, kemudian ini kita insert untuk bentuk grafik ini. Agar tampilannya lebih bagus, kita edit grafik ini, misalnya untuk fieldnya, untuk ini kita buat biar berwarna-warni, vary by column, kemudian untuk ininya biar tidak terlalu renggang, kita gapnya kita kecilkan, maka kita akan peroleh ini lebih ini ya. Namanya sudah ada di bawah. Kalau kita ingin menambah angkanya, berarti data, label, kemudian kita pilih outside. Nah, ini datanya sudah ada. Berarti nanti tinggal kita buat judul, misalnya preferensi responden terhadap merek pasta gigi. Oke, nah, jadi sekarang kita sudah bisa melihat dengan grafik yang lebih indah, berwarna-warni, dan dari tingginya dapat kita lihat bahwa Colgate lah yang paling tinggi dan yang paling rendah adalah 413 adalah Sistema. Teman-teman, itu satu pilihan lagi dari scaling teknik, dan kita sudah membahas bagaimana rank order itu bisa kita aplikasikan di dalam kasus yang kita hadapi. Dalam hal ini adalah untuk memilih satu alternatif terbaik menurut data yang terkumpul dari beberapa pilihan. Jadi kita bisa menggunakan rank order scaling teknik yang pada dasarnya kita meminta kepada responden kita untuk mengurutkan objek-objek yang kita sajikan kepada mereka secara simultan dan menurut kriteria yang kita inginkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau memang bermanfaat silakan untuk terus disebarkan kepada teman-teman yang lain, dan paling tidak bisa membantu memudahkan pekerjaan teman-teman apapun bentuk pekerjaannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.